Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pagi ini kita menyiapkan diri untuk masuk dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Konon katanya bagaimana kita memulai hari akan mempengaruhi bagaimana hari itu akan kita jalani. Jadi misalnya kalau kita jalani pagi hari atau memulai hari dengan kesal, dengan marah, maka kemungkinan sepanjang hari itu akan diisi dengan hal-hal yang serupa itu. Tapi kalau kita mengawali hari dengan sukacita, dengan rasa syukur, dengan hati yang gembira, maka perjalanan kita sepanjang hari itu juga akan diiringi dan diselingi dengan hal-hal yang baik. Nah, walaupun mungkin ada tantangan dan pergumulan, tapi bagaimana kita memulai hari, paling tidak itu menjadi satu petanda bahwa kita akan mampu untuk melalui hari itu bagaimanapun beratnya. Apalagi kalau pada pagi hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menyiapkan diri untuk masuk dalam doa pagi ini, maka biarlah pagi ini menjadi pagi yang tenang bagi kita semua, walaupun dunia sedang bergelora dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup, tapi kita mau terus berjalan dalam ketenangan, dalam kekuatan, karena kita yakin bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyatukan hati kita, masuk dalam saat teduh sebelum kita bersama-sama berdoa dan memulai doa pagi kita. Mari kita mulai. Tuhan, terima kasih banyak untuk pagi hari baru yang telah Engkau beri. Kami tidak pernah menyangka atau kami tidak pernah berpikir bahwa kami layak untuk hari ini. Tapi kami dapat memasukinya semata-mata karena Tuhan melayakkan kami. Karena itu kami persembahkan sepanjang hidup kami dan khususnya hari ini di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami memulainya dengan doa pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami terima menolong kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, mengusahakan segala yang baik dalam kasih karunia-Mu. Biarlah hati kami semua menjadi tempat terbaik firman Tuhan berdiam, dan hidup kami menjadi sarana pewujud nyataan firman yang boleh kami teruskan dalam sikap hidup nyata kami untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi kehidupan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-16, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-5. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-5. Saya bacakan bagi kita, Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memerhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sebab kita di dalam kemah ini kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan
bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, begitulah bacaan kita pada hari ini. Dan melalui bacaan ini kita mau lihat tentang bagaimana persepsi kita tentang hidup. Bagaimana kita memandang kehidupan. Bagaimana nilai kita yang kita kembangkan dalam hidup untuk melampaui atau untuk menapaki hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman hidup, kadangkala kan bahkan mungkin bisa dikatakan sering malah orang berhadapan dengan tantangan dan pergumulan ya, dalam berbagai macam bentuk. Dari skala kecil sampai skala yang berat, skala sederhana sampai skala yang kompleks. Boleh jadi ada orang yang bergumul dengan kesulitan kesehatan, ada orang yang bergumul dengan masa pemulihan yang panjang, ada orang yang bergumul dengan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada orang yang bergumul dengan tantangan ekonomi rumah tangga, ada orang yang bergumul dengan relasi, ada orang yang bergumul dengan pekerjaan, ada orang yang bergumul dengan rupa-rupa hal dalam perjalanan hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini bacaan kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 5. Dia mau menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita punya cara pandang yang positif tentang hidup. Bahwa hidup ini memang tidak pernah memberikan kepada kita sepenuh-penuhnya semua yang menyenangkan. Bahwa hidup ini betul kadangkala membuat kita bergumul dan berjuang. Kadangkala malah kita jadi mengharu biru dengan kehidupan dunia ini. Namun Paulus dalam perspektifnya, dia mau mengajak kita melihat bahwa betapapun kita bergumul dalam dunia, betapapun kita berjuang dalam dunia, betapapun kesulitan-kesulitan hidup ini kita alami dalam dunia, tetapi kata Paulus, Tuhan telah menyediakan segala yang terbaik bagi kita kelak. Dan sebenarnya apa yang Paulus sampaikan dalam konteks kita pada hari ini, ada juga isu tentang bagaimana dia mau menjawab pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan kematian dan kebangkitan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada masa Paulus tuh banyak sekali pengajaran-pengajaran yang muncul yang kadangkala bertolak belakang dengan pengajaran iman. Oleh sebab itu Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang ada di Korintus. Dia menuliskan surat kepada mereka supaya paling tidak mereka dapat menghadapi situasi pengajaran. Mereka bisa merespon pengajaran-pengajaran itu dengan pemahaman iman yang tepat dan juga dengan pengharapan yang utuh. Karena itu Lembaga Alkitab Indonesia misalnya memberikan judul bagi poin topik kita pada pagi hari ini, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Karena pada waktu itu ada banyak orang yang gelisah menghadapi kematian orang-orang yang mereka kasihi. Mereka berbicara nanti bagaimana kalau mereka mati, setelah itu mereka kemana? Tapi Paulus berkali-kali dalam berbagai suratnya kepada jemaat-jemaat tempat dia melayani, dan khususnya dalam bacaan kita pada pagi hari ini, dia sedang menjelaskan lagi kepada jemaat di Korintus bahwa pada akhirnya kalaupun toh kita meninggalkan dunia ini, maka Tuhan telah menyediakan bagi kita sebuah tempat di surga. Sebuah tempat yang betul-betul membuat kita mengalami kehidupan dalam relasi yang utuh dengan Tuhan. Sebuah situasi di mana Allah betul-betul dekat dengan kita. Dan kita bisa merasakan cinta Tuhan secara sempurna. Karena kita tidak lagi dibatasi oleh kelemahan, oleh sakit penyakit, oleh penderitaan, dan seterusnya pergumulan yang ada di dalam dunia. Karena itu Paulus menjelaskan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lebih lanjut misalnya dia katakan bahwa di ayat yang pasal 5 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, artinya dihancurkan, dihabiskan, tidak ada lagi, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, konsep tentang kemah yang kekal ini, dia punya makna mendalam tentang kehidupan dalam relasi iman dengan Tuhan. Kehidupan yang tidak dibatasi oleh kehidupan dunia. Kehidupan
yang melampaui kehidupan dunia ini. Itu istilah yang biasa dipakai, kata hidup adalah zoe tulisannya. Dan itu menolong kita untuk mengerti dan memahami bagaimana kalaupun kita bisa hidup, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, maka hidup yang kita terima ini semata-mata karena zoe-nya Tuhan. Karena kasih karunia-Nya Tuhan. Dan hidup yang kita dapatkan ini melampaui hidup di atas skema bumi ini. Hidup ini yang kita terima adalah sebuah bagian dari kasih karunia Tuhan yang sekalipun tubuh kita hancur karena kematian, tapi kehidupan itu tetap boleh kita jalani, eksistensinya tetap ada. Karena apa? Karena kita mendapatkannya dari Tuhan. Dan ini kemudian ditelusuri sampai pada masa penciptaan ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia. Maka nafas itu yang menghidupkan, itu yang membuat kita mengalami kehidupan dalam makna yang sesungguhnya. Kehidupan spiritual yang utuh, yang kematian ragawi tidak mampu merampasnya dari kehidupan kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Paulus secara praktis sebenarnya Paulus membilang begini, bahkan kematian pun orang percaya bisa menghadapinya dengan hati yang tidak tawar. Dia sedang menenangkan hati orang-orang yang ada pada waktu itu supaya mereka menghadapi kematian, orang-orang yang mereka kasihi dengan berpengharapan bahwa kematian dalam dunia ini adalah bukan akhir dari segala sesuatu. Tapi kemudian kita melanjutkan kehidupan di dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Eksistensi bersama dengan Tuhan dalam hidup kekal itu menjadi bagian yang utuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, implikasi praktis yang lain adalah bahwa bagaimana kita menghadapi pergumulan-pergumulan dalam dunia, tantangan-tantangan dalam dunia, kita menghadapinya juga tidak dengan pasrah, tapi kita menghadapinya dengan keberserahan. Kita tidak kemudian ya udah bodoh amat dengan semua, bukan juga. Kita tetap berikhtiar yang baik, berusaha yang baik, karena kita yakin bahwa Tuhan senantiasa hadir dan memberikan kita kekuatan kemampuan untuk melaluinya. Nah, sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, poin penting dari bacaan kita pada pagi hari ini adalah Paulus bilang bahwa bersama-sama dengan Tuhan, orang percaya itu selalu punya energi yang cukup. Bersama-sama dengan Tuhan, orang percaya itu selalu punya antusiasme yang utuh untuk merespon berbagai tantangan dan pergumulan yang ada dalam hidup. Dalam konteks 2 Korintus misalnya, orang lagi kalang kabut. Bagaimana kalau keluarga kami meninggal? Bagaimana kalau kerabat kami meninggal? Bagaimana kalau orang yang kami kasihi meninggal? Masa depan mereka setelah kematian seperti apa? Paulus memberikan jaminan dalam pengharapan iman Kristen bagi mereka bahwa bersama dengan Tuhan setelah kematian ada kehidupan yang terus kita lanjutkan. Kehidupan yang terus kita hidupi dalam keeratan, dalam kelekatan, dalam kemenyatuan iman bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan dengan demikian dia mau bilang bahwa menghadapi kematian baik kita maupun orang yang kita kasihi, maka kekristenan mendidik kita dan mengajarkan kita untuk menghadapi itu dengan hati yang lapang, dengan hati yang penuh dengan kerelaan dan keikhlasan. Karena toh pada akhirnya semua perjalanan di bumi akan terhenti atau berhenti dengan apa yang kita sebut kematian atau meninggal itu sendiri. Nah, kekristenan memberikan kepada kita sebuah dasar, sebuah perspektif yang utuh supaya kematian itu tidak membuat kita ambruk. Kematian orang-orang yang kita kasihi itu tidak membuat kita hancur. Kematian itu tidak membuat kita kemudian dilindas oleh kesedihan yang bertubi-tubi. Tapi kematian itu pada akhirnya membuat kita bersyukur bahwa orang-orang yang kita kasihi telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan untuk terus melanjutkan hidup mereka di dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, oleh karena itu kematian itu disambut atau dihadapi sebenarnya idealnya dengan pengucapan syukur. Ya, dan itu terjadi kalau memang hidup yang Tuhan anugerahkan ini kita jalani dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Maka kematian orang-orang yang kita kasihi itu menjadi sebuah ungkapan syukur. Karena apa? Karena hidup yang Tuhan anugerahkan ini kita sudah jalani dengan baik dan benar. Tapi kematian itu akan menjadi penyesalan yang tidak terhingga kalau hidup yang Tuhan anugerahkan ini kita jalani dengan tidak benar dan tidak baik. Tidak ada cinta di dalamnya. Kita menjalani relasi dengan orang-orang yang kita kasihi dengan semau-maunya, menimbulkan luka, menimbulkan kepahitan, menimbulkan kepedihan. Karena itu kematian bisa menjadi sesuatu yang membuat kita menyesal.
karena segala sesuatu sudah terlambat. Nah, karena itu bagian yang ketiga dari perenungan pada pagi hari ini, Paulus mau menolong kita sebenarnya supaya pengharapan kita akan kematian itu kita mulai dan kita jalani dalam praktek-praktek hidup yang baik. Supaya pada akhirnya kematian itu kita hadapi bukan dengan tawar hati, bukan dengan ketidakpastian, bukan dengan hal-hal yang kosong dan tidak bermakna atau hampa, tapi kematian itu kita hadapi dengan kesiapan, kita hadapi dengan pengucapan syukur. Karena Tuhan yang mengaruniakan hidup itu telah menolong kita untuk menjalaninya dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Jadi dengan kata lain, Paulus mendidik kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa di dalam kematian orang percaya ada pengharapan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, memang kadangkala kita dengar atau kita mengalami situasi di mana orang belum siap atau malah nggak siap untuk meninggal ya. Ada banyak hal yang belum dikerjakan, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Tapi siapa yang bisa membantah kalau Tuhan sudah menggariskan bahwa jadwal kita kembali ke pangkuannya adalah pada waktu-waktu tertentu? Nggak ada yang bisa. Nah, karena itu kita juga percaya ketika Tuhan memanggil kita pulang, maka bagi mereka yang ditinggalkan, Tuhan juga kasih kekuatan dan Tuhan menopang mereka dalam jaminan kasih karunia Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik dalam perjalanan kehilangan itu. Supaya pada akhirnya semua orang boleh mengalami pemulihan bersama-sama dengan cinta kasih Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Jangan tawar hati kalau berhadapan dengan pergumulan. Jangan tawar hati kalau sedang ditimpa oleh kemalangan. Jangan tawar hati kalau sedang bergumul dengan kesukaran hidup. Jangan tawar hati kalau ternyata berhadapan dengan orang-orang yang menyakitkan. Jangan tawar hati kalau berjumpa dengan orang-orang yang mungkin melukai, menimbulkan kepahitan dalam hidup. Jangan tawar hati kalau berhadapan dengan orang-orang yang mengesalkan. Jangan tawar hati kalau berjumpa dengan peristiwa-peristiwa yang membuat kita jadi kehilangan mood untuk menjalani hari. Jangan tawar hati ketika berhadapan dengan tantangan-tantangan, kerikil-kerikil dunia yang kadangkala menghujam kita dengan begitu luar biasanya. Mengapa? Karena kita tahu bahwa perjalanan hidup kita dengan Tuhan adalah perjalanan yang ditatang oleh kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan lebih dari cukup untuk membuat hidup kita menjadi bermakna. Kasih karunia Tuhan jauh lebih cukup untuk membuat kita mampu melihat serpihan-serpihan cahaya matahari di balik awan yang gelap. Kehidupan bersama dengan Tuhan membuat kita meyakini bahwa habis hujan pasti ada pelangi yang indah. Perjalanan hidup bersama dengan Tuhan menolong kita melihat kupu-kupu yang baru yang akan muncul dari kepompong yang dari ulat yang jelek, dari ulat yang tidak bagus. Tapi kita yakin bahwa akan terjadi sebuah seekor kupu-kupu yang cantik yang pada akhirnya mewarnai seluruh perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perjalanan hidup dengan Tuhan itu kadangkala kita bergumulnya banyak sekali. Tapi pada akhirnya kita yang kemudian memutuskan untuk menjalani pergumulan-pergumulan itu dengan hati yang berat atau dengan hati yang lapang. Sama seperti matahari yang tenggelam, itu memastikan bahwa besok dia pasti akan terbit, maka demikian juga dengan kasih Tuhan. Betapapun hidup kita bergumul dan berjuang, betapapun mungkin kita tawar hati dengan peristiwa, dengan orang, dengan pengalaman, dengan hal-hal dalam dunia ini, tapi toh pada akhirnya kasih Tuhan selalu terbit. Ingatkan, firman Tuhan telah mengingatkan kepada kita dalam kitab Ratapan, tetapi kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Itu menunjukkan kepada kita bahwa itu jaminan yang tidak pernah Tuhan ingkar. Dan masalahnya adalah kadangkala kita nih ditutupi oleh awan pergumulan. Kita ditutupi oleh hati yang tawar. Sampai pada akhirnya gurihnya cinta kasih Tuhan tidak mampu kita rasakan. Nah, karena itu biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, menantang kita kembali untuk terus mengatakan, oh iya Tuhan, hidup saya mungkin tidak ideal. Mungkin hari ini saya akan mungkin secara manusia saya prediksi hari ini mungkin saya akan susah nih dengan semua kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang saya lakukan pada waktu yang lampau. It's okay.
Saya mau menjalaninya dengan Tuhan. Saya mau belajar menapakinya dengan Tuhan. Saya mau yakin bahwa saya tidak pernah sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Saya mau belajar supaya hati saya tidak tawar. Karena saya tahu bahwa saya tidak berjalan seorang diri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Oke, mungkin relasi saya pergi meninggalkan saya pada saat saya sedang bergumul, saya sedang jatuh, saya pada titik-titik kritis kehidupan. Mungkin semua pergi meninggalkan saya. Tapi saya percaya Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan akan senantiasa hadir dan memberikan yang terbaik dalam bagaimana saya menapaki perjalanan hidup. Mungkin endingnya tidak ideal, tapi kita tahu kita dapat melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Itulah makna fondasi iman kita bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melangkah dalam kepastian iman pada hari ini dengan hati yang tidak tawar, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dan ada bersama-sama dengan kita. Sama seperti Paulus yang mendidik jemaat di Korintus supaya jangan tawar hati waktu menghadapi kematian seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tapi bahkan menghadapi kematian, mereka tahu bahwa ada jaminan pengharapan kehidupan di dalam Tuhan melalui kematian itu sendiri. Tuhan kiranya menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Jadi kalau kita sedang bergumul, Bapak, Ibu, dan Saudara sedang berjuang dengan kehidupan, mari kita bilang buat diri kita sendiri, hey, saya tidak sendiri. Bilang buat diri kita sendiri, saya tidak sendiri, atau kamu tidak sendiri. Tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan engkau. Mungkin tantangannya berat, mungkin pergumulannya banyak, mungkin situasinya berlipat-lipat sulitnya. Tapi mari kita bilang buat diri kita sendiri, bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan, kita mampu melaluinya dengan baik. Jadi karena itu hati yang tawar, kasih garam cinta Tuhan sedikit. Hati yang tawar, kasih gula iman sedikit. Supaya pada akhirnya hati yang tawar itu punya cita rasa. Dan cita rasa itu menolong kita untuk terus melangkah. Sekalipun bertertatih-tatih, tapi kita melangkah dalam kepastian iman bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong ibu bapa, saudara-saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyatukan hati kita, lalu kita masuk di dalam doa bersama. Mari kita mulai. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami diingatkan supaya kami tidak tawar hati menjalani hidup dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Sekalipun mungkin kami juga kehilangan orang-orang yang kami kasihi, atau mungkin kami belum siap berpisah dengan mereka yang kami cintai. Ajar kami untuk melihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah seluruh pengalaman itu untuk membawa kepada kami kebaikan hidup. Kami nggak tahu, kadangkala ada jalan yang buntu. Kadangkala kami tidak menemukan pintu yang terbuka. Kami ada seolah-olah di lorong yang begitu gelap dan pekat. Namun kami mempercaya bahwa di ujung sana ada seberkas cahaya cinta Tuhan yang siap menyambut kami untuk terus melangkah. Karena itu tolong kami supaya kami dapat meneguhkan diri kami masing-masing dan juga boleh saling menopang satu dengan yang lain. Dan saling mengingatkan bahwa kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berhenti memenuhi kami. Kadangkala kasih itu tampak sirna karena mata kami tertutupi oleh gelapnya pergumulan dan pekatnya kesulitan hidup. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk terus melangkah dalam kepastian iman. Untuk selalu yakin bahkan kalaupun kematian itu menjadi bagian dari pengalaman kami dengan orang-orang yang kami kasihi, kasih Tuhan tidak berhenti. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Roma, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami semua dari kasih Tuhan. Kematian sekalipun tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami mau melangkah dalam kasih sayang Tuhan. Kami akan bekerja, kami beraktivitas, kami bersekolah, kami melakukan berbagai aktivitas. Tuhan berkati dan Tuhan topang kami. Kalaupun pada akhirnya kami berjumpa dengan tantangan dan pergumulan hidup, kiranya kami boleh terus meyakinkan diri kami bahwa kami tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa dan pengharapan iman kami. Kami bawa sepenuh-penuhnya hidup kami dan semua yang ada di depan kami dalam tangan kasih sayang Tuhan. Bantu kami berjalan bersama-Mu dan ajar kami untuk terus berpegang kepada Tuhan tanpa melepaskan Tuhan sedikit pun.
supaya bagaimanapun lika-liku perjalanan yang akan kami lalui, kami tetap aman, karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan Yesus. Kami menyatakan doa dan pengharapan iman kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal Yesus Kristus. Dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Tuhan berkati dan Tuhan topang kami semua untuk terus melangkah dalam kepastian iman melalui berbagai tantangan dan pergumulan. Buat kami yang sakit, kami yang bergumul, kami yang berjuang. Dalam kasih karunia Tuhan kami melaluinya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati kita dan tetap semangat dalam Tuhan, tetap miliki hati yang gembira, dan tetap kuat untuk melangkah dalam kepastian iman dan keyakinan bahwa kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan yang terus menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan menolong kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.